Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan materi tentang penyusunan capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, dan sub capaian pembelajaran mata kuliah. Sebelum saya lanjutkan, karena materi ini terkait dengan mata kuliah gizi olahraga, sambutlah salam kami, salam gizi dengan jawaban sehat melalui makanan. Salam gizi, sehat melalui makanan. Saudara-saudara sekalian, setelah materi ini disampaikan, diharapkan para peserta mampu memahami dan mempraktekkan penyusunan capaian pembelajaran CP, lulusan, mata kuliah, dan sub mata kuliah. Berbicara tentang capaian pembelajaran lulusan CPL tidak lepas dari standar nasional pendidikan tinggi, yang mana di situ ada berbagai standar, ada 8 standar, mulai dari standar pembiayaan sampai pada standar kompetensi lulusan sampai pada standar pembiayaan. Bila kita lihat pada standar kompetensi lulusan, ini sangat bergantung pada capaian pembelajaran lulusan itu sendiri. Kemudian dalam capaian pembelajaran lulusan tidak lepas daripada pembuatan atau penyusunan rancangan pembelajaran semester, yang mana ini merupakan standar proses guna mencapai pembelajaran lulusan tadi. Dan ketika proses pembelajaran dilaksanakan, tidak lepas daripada sumber-sumber yang menjadi sumber belajar. Apakah dari artikel, apakah dari buku, dan lain sebagainya. Ini merupakan standar isi itu sendiri. Selanjutnya, ketika akan melihat seberapa besar keberhasilan daripada proses pembelajaran, tentunya ada standar penilaian yang harus dilakukan, yang mana standar penilaian tersebut merupakan proses dari penilaian pembelajaran itu sendiri. Dan ini tidak lepas daripada peran daripada dosen ataupun tenaga pendidik, yang tentunya mereka akan berposisi sebagai penunjang, pelaku, pelaksana untuk mencapai standar pendidik maupun tenaga pendidik itu sendiri. Oleh karena itu, dari semua proses yang disampaikan tadi, pada akhirnya akan mencapai satu titik yang mana capaian pembelajaran lulusan yang merupakan peran utama dari sistem, namun lebih berada pada proses di program studi itu sendiri. Selanjutnya, kalau kita lihat capaian pembelajaran lulusan yang merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Jadi ini adalah capaian pembelajaran lulusan yang mana penguasaan pengetahuan atau kemampuan kerja
kemudian wawasan dan tanggung jawab, serta tata nilai itu sangat terkait atau menjadi hal yang penting dalam capaian pembelajaran itu sendiri. Oleh karena itu, dalam capaian pembelajaran lulusan, yang merupakan capaian pembelajaran yang dicapai lulusan melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan selama masa pendidikannya, ini akan menggambarkan tentang seperti apa kemampuan pengetahuannya, sikap yang terbentuk, termasuk keterampilan secara umum maupun keterampilan secara khusus. Di sini kita bisa lihat pada bagaimana capaian pembelajaran lulusan yang didasari oleh aturan standar nasional pendidikan tinggi yang termaktub dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2002 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi, kita bisa lihat bagaimana standar kompetensi lulusan itu bisa terpenuhi sebagai capaian pembelajaran lulusan itu sendiri. Ya, capaian pembelajaran lulusan tadi sudah dijelaskan ada 3, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan dari si lulusan itu sendiri. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat bagaimana rumusan capaian lulusan program studi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Tidak lain, mampukah seseorang memilah-milah penggunaan dari kompetensi yang ia geluti, ya, yang menyangkut pada 4 unsur tadi, atau yang lebih utama hanya 3, sikap, pengetahuan, keterampilan. Keterampilan ada 2, secara umum maupun secara khusus. Sehingga ini penting menjadi sebuah komunikasi, sebuah kolaborasi, sebuah pemikiran yang kritis, ya, pemikiran yang kreatif, kemudian pemikiran yang logik, kemudian sebagai perbandingan-perbandingan. Akibatnya harapan CPL, capaian pembelajaran lulusan itu bisa tercapai. Berbagai catatan capaian pembelajaran lulusan menurut SN Dikti, apakah itu sikap yang merupakan tata nilai bangsa Indonesia. Ya, jadi kita tidak menduplikasi tata nilai dari negara lain. Keterampilan umum itu disesuaikan dengan level program pendidikannya. Keterampilan secara khusus disesuaikan dengan bidang ilmu yang digelutinya atau yang diikutinya. Kemudian pengetahuan itu sesuai bidang ilmu yang digelutinya, yang mana terkait juga dengan asosiasi oleh perhimpunan pakar atau perhimpunan organisasi profesi. Ini menjadi unsur penting dalam rangka meningkatkan pengetahuan itu sehingga sesuai dengan bidang ilmunya. Dan saudara sekalian, yang bisa kita saksikan di sini, yang mana bahwa unsur-unsur sikap berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi tahun 2020, kita bisa kasih contoh. Sikap 1, ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti ini lulusan memang benar-benar diharapkan orang yang beragama, orang yang patuh pada agamanya.
Kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Ini juga ya sampai pada S3, S4 ya disesuaikan terus. Demikian juga unsur keterampilan ya. Kita bisa lihat unsur keterampilan KU1 misalnya. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan. KU2, jadi capaian lulusan yang didasari oleh keterampilan secara umum yang kategori 2 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Ya, ini KU2-nya. Keterampilan umum 2-nya dan seterusnya. Jadi ini adalah batasan-batasan ketercapaian lulusan yang diharapkan itu sendiri. Demikian juga keterampilan-keterampilan yang didasari pada program studi. Apakah program studi D3, D4, atau sarjana terapan, S1, S2, maupun program studi doktoral. Kita bisa lihat contoh-contohnya ya, capaian pembelajaran lulusan ya, kita bisa lihat singkatnya sikap ya, keterampilan umum, keterampilan khusus. Saya lanjut. Capaian pembelajaran lulusan berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi dan profil lulusan. Ini sudah gabungan. Ada capaian pembelajaran lulusan yang didasari oleh sikap, keterampilan, pengetahuan ya. Jadi dia masuk di sikap berapa? Sikap 1 kah, sikap 2 dan seterusnya. KU1 kah, KU2 dan seterusnya. Ini hal-hal yang akan mendasari pembuatan rancangan-rancangan selanjutnya. Di antaranya rencana pembelajaran semester. Pendekatan secara outcome based kurikulum OBC ya, kita bisa lihat bagaimana kurikulum dikembangkan berdasarkan capaian pembelajaran lulusan. Tentunya ini tugas yang sangat berat ketika membuat sebuah kurikulum. Demikian juga outcome based ya, demikian juga outcome based learning and teaching, bagaimana capaian pembelajaran lulusan dicapai ya. Kemudian yang ketiga outcome based assessment and evaluation, bagaimana CPL dijamin pencapaiannya. Tentunya ini adalah kerja yang sangat berat, kerja yang membutuhkan kolaborasi dari berbagai lini yang ada, sehingga kita bisa lihat OBE-nya, outcome based education-nya, apa yang harus diperoleh. Capaian pembelajaran lulusan itu apa? Tentunya tidak lepas dari masukan-masukan para pengguna lulusan atau user. Profil lulusan itu sendiri. Kemudian apakah ada keunggulan-keunggulan program studi atau keunggulan lulusan itu sendiri. Termasuk daripada tujuan program studi maupun nilai program studi yang diaktualisasikan dalam bentuk standar akreditasi atau akreditasi. Ini pentingnya. Akibatnya ini menjadi hal yang perlu dicapai, yang menjadi kemampuan yang dirancang, yang dimiliki oleh mahasiswa sampai dinyatakan lulus. Nah, apa kemampuan yang perlu diukur
kemudian capaian pembelajarannya bagaimana, ya. Program studi dalam menyusun kurikulum agar CPL dapat dicapai, apakah sesuai rencana atau tidak, ya. Mengelola proses pembelajaran itu bagaimana. Jadi ada keterkaitan, tetapi hal yang penting pada skema ini jangan lupa adalah eee, masukan daripada user atau organisasi profesi, karena mereka sudah mempunyai jam terbang. Sebagai contoh, ya, kita bisa lihat sebagai contoh bahwa bagaimana kemampuan dalam menerapkan ilmu pengetahuan, kemudian kemampuan menerapkan metodenya, sampai kemampuan berkomunikasi. Ya, misalnya kemampuan dalam gizi olahraga, mengkomunikasikan, tapi harus didasari oleh metodenya seperti apa. Apakah sasarannya eee eee, apa, untuk atlet, untuk pelatih? Nah, ini penting dibekali pada eee, CPL itu sendiri, capaian pembelajaran lulusan. Sehingga lulusan ketika dia berhadapan atau berada pada lapangan kerja seperti itu, dia mampu me-manage kepentingan-kepentingan sehingga diharapkan mencapai atau memberikan hasil yang maksimal. Kita bisa lihat Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi, ya, yang mana mengatakan bahwa rencana pembelajaran semester atau istilah lain RPS, ya, itu disusun untuk setiap mata kuliah. Jadi disusun untuk setiap mata kuliah. Dan capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah tidak lepas daripada RPS itu sendiri. Kemudian kemampuan akhir daripada lulusan juga tidak lepas daripada RPS, termasuk kriteria, indikator, dan bobot penilaian itu tidak lepas dari RPS itu sendiri. Ini menarik, pada tabel ini menarik, yang mana proses kita bisa lihat contoh mata kuliah. Setiap mata kuliah menggunakan satu atau beberapa metode pembelajaran yang mudah dalam bentuk yang diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran. Kita bisa lihat bentuk pembelajarannya seperti apa, metodenya seperti apa, apakah kuliah, kemudian apakah seminar, ya, apakah praktik, ya, penelitian, kemudian pelatihan, pertukaran pelajar atau istilah sekarang magang, wirausaha, bentuk lain, ya, termasuk pada Merdeka Belajar dan kampus Merdeka itu sendiri. Ini teraktualisasi. Dilaksanakan dengan metode seperti apa dalam proses atau dalam bentuk pembelajaran tersebut? Ya, ada diskusi, simulasi, studi kasus, ya, pembelajaran kolaboratif, kooperatif, sampai pada berbagai cara, ya, berbagai pembelajaran, ya, banyak pembelajaran, termasuk berbasis pada masalah atau metode pembelajaran lain yang efektif. Jadi berbasis pada masalah itu sangat meningkatkan kemampuan daripada lulusan itu sendiri, karena mereka melihat kondisi-kondisi lapangan yang dibawa untuk dicarikan masalah sebagai atau yang dibawa untuk dicarikan solusinya sebagai proses daripada pembelajaran itu sendiri. Ya, penting juga saudara-saudara memahami tentang pengertian-pengertian apa itu CPL, capaian pembelajaran lulusan, yang mana kemampuan ini dimiliki oleh setiap lulusan prodi atau program studi yang merupakan internalisasi dari sikap penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang program studinya.
Selanjutnya, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi CPL Prodi yang digunakan untuk pembentukan atau pengembangan sebuah mata kuliah. Apakah aspek yang terdiri dari aspek sikap, keterampilan, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus. Ini hal-hal yang terlibat dalam CPL itu sendiri atau menjadi inti daripada CPL itu sendiri. Kemudian CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Ini merupakan kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut. Sub CPL mata kuliah ini merupakan kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK. Jadi dari CPL turun ke CPMK. CPMK turun lagi ke sub CPMK. Jadi semuanya ini saling terkait sehingga terakumulasi menjadi sebuah kekuatan menjadi kekuatan dasar untuk mencapai pembelajaran lulusan itu sendiri. Ini sebagai contoh, kita bisa lihat contoh yang ada pada RPS yang mana kontribusi ya bagaimana rekonstruksi kurikulum mata kuliah yang saling berkontribusi, saling melengkapi, yang diawali dari sub CPMK, CPMK, CPL, dan seterusnya. Sehingga sampai pada satu titik, yaitu diperolehnya sertifikasi daripada lulusan tersebut. Saya kasih contoh, kalau kita bisa lihat dari sub CPMK 1, ya, sub CPMK 1, kita bisa lihat, mampu memahami dan menjelaskan hakikat mata kuliah gizi olahraga yang meliputi pengertian olahraga dan pengkategoriannya. Nah, ini tentunya akan berkaitan dengan sub CPMK 2 lainnya yang mana memahami dan mempraktikkan perhitungan kebutuhan energi dan zat gizi makro bagi olahragawan. Artinya dari sub CPMK menjadi sebuah CPMK, kumpulan-kumpulan CPMK menjadi sebuah CPL. Nah, demikian. Beri contoh lagi pada ya, ini beberapa singkatan tentang pembelajaran itu sendiri yang menyangkut capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, sub capaian pembelajaran mata kuliah, sampai pada materi-materi pembelajaran. Oleh karena itu, kita bisa lihat bahwa saudara-saudara sekalian, dari materi-materi yang dibuat, dia menjadi kumpulan sub capaian, sub CPMK. Gabungan-gabungan dari sub CPMK menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Kumpulan dari pembelajaran-pembelajaran mata kuliah ini akan menjadi capaian pembelajaran lulusan. Ini sudah pada tingkat program studi. Dan tentunya ini apakah dia kompetensinya terbaik ataukah kompetensinya masih perlu ditingkatkan. Tidak lain apakah sudah sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI.
Nah, untuk menjawab apakah sudah sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia, harus melalui proses standarisasi kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI. Nah, proses standarisasi ini yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi sehingga memperoleh sertifikasi profesi itu sendiri. Nah, ini penting, sebuah proses yang diawali dari materi-materi, bahan ajar menjadi sub CPMK, ya, CPMK, CPL, kemudian apakah sesuai kualifikasi secara nasional atau tidak, yang dilakukan standarisasinya sehingga sampai pada keadaan atau sampai pada level tersertifikasi atau tidak secara profesi. Ini contoh daripada rencana pembelajaran semester atau RPS. Ini ada mata kuliahnya, nama mata kuliah, kodenya, rumpun mata kuliah, bobot SKS, semester, kemudian tanggal penyusunan. Di sini juga ada dosen mata kuliah sendiri, ketua program studi. Kemudian tim teachingnya sudah terjabarkan dengan baik. Sebagai contoh, pada capaian pembelajaran yang tertuang dalam slide ini, yaitu sikap 3, yang mana berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Ini tentunya akan terjabarkan sikap ini untuk mencapainya. Ya, terjabarkan dalam CPMK. Kemudian pengetahuan 1, menguasai ilmu gizi untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan asuhan gizi, pengelolaan dan pelayanan penyelenggaraan makanan institusi olahraga, edukasi dan komunikasi yang efektif. Bagaimana keterampilan umumnya? Dia harus mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja. Makanya tadi urutannya seperti pada skema yang telah kami jelaskan tadi. Secara khusus keterampilan apa yang harus dimilikinya? Yaitu mampu melakukan pengelolaan dan pelayanan asuhan gizi dan konseling gizi pada klien atlet berprestasi dan kebugaran dengan menggunakan prosedur screening gizi atau PAGT. Nah, ini unsur-unsur yang sangat mendukung sehingga kualitas daripada lulusan sebuah prodi itu terjabarkan, tergambarkan, dan bahkan menjadi kebutuhan para user atau institusi yang akan memanfaatkannya. Bagaimana CPMK itu sendiri? Ya, CPMK 1 misalnya, mampu berkontribusi dalam peningkatan pemahaman status gizi olahraga melalui penguasaan ilmu gizi untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan asuhan gizi olahraga. Nah, jabaran daripada CPMK tersebut ada pada sub CPMK. Ya, kalau CPMK 1 kita bisa lihat ada 5 sub CPMK-nya. Di antaranya mampu memahami dan menjelaskan hakikat mata kuliah gizi olahraga yang meliputi pengertian olahraga dan pengkategoriannya, sampai pada bagaimana memahami hubungan gizi dan prestasi olahraga dalam penata laksanaan makanan olahragawan. Bisa terkait dengan persoalan-persoalan penyakit tidak menular. Di dalam RPS juga ada cerita singkat atau deskripsi singkat tentang mata kuliah.
Ya, seperti gizi olahraga. Apa yang diceritakan di situ? Apa yang dideskripsikan di situ? Yang mana mengajarkan tentang konsep gizi olahraga dan pengkategoriannya dalam institusi olahraga, kebutuhan zat gizi makro dan mikro, kemudian pengukuran antropometri, penentuan status gizi, respon dan adaptasi biokimia, pengukuran biokimia sampai seterusnya masuk pada hubungan gizi dan prestasi. Tentunya ini terjabarkan dalam materi pembelajaran itu sendiri, yaitu tentang olahraga dan pengkategoriannya, perhitungan kebutuhan energi dan zat gizi makro, dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat pada bentuk pembelajaran, ya, bentuk pembelajaran, ya, ini sangat penting diketahui. Ya. Kenapa? Karena ini menjadi kunci daripada keberhasilan proses itu sendiri. Yang mana diawali dari sub CPMK. Ya. Sub CPMK akan terjabarkan dalam bahan kajian. Seperti pemahaman tentang pengertian gizi olahraga dan lain sebagainya, itu terjabarkan dalam kajian-kajian materi pembelajaran. Di antaranya seperti bagaimana tentang pengertian olahraga, pengkategorian, ketenagaannya itu sendiri. Ini pasti ada dalam bahan kajian atau materi pembelajaran. Bentuk pembelajaran apakah luring atau daring? Ya, karena lalu ada COVID, jadi masih ada proses daring. Sekarang sudah lebih dominan pada luring atau kuliah secara langsung. Apakah bentuk kuliahnya ceramah atau diskusi? Dan yang selanjutnya ini ada tadi bentuk pembelajaran, ya, dari sisi estimasi waktu. Kemudian ada penilaian, apa yang akan dinilai? Ya, tentunya harus ada indikatornya. Indikatornya apa? Memahami dan melaksanakan, ya, penjelasan dosen. Jadi dari awal apakah dia memahami atau tidak? Apakah dia melaksanakan atau tidak? Karena pertemuan awal yang tersusun dalam RPS itu sendiri adalah penjelasan tentang RPS itu sendiri. Sehingga harapannya indikatornya ya mahasiswa harus memahami dan melaksanakan. Kemudian mampu menjelaskan pengertian olahraga dan pengkategoriannya sampai pada ketenagaan dalam olahraga itu sendiri. Apakah dia mampu menjelaskannya? Apakah dia mampu mengetahui atau menjelaskan jenis-jenis daripada ketenagaan keolahragaan itu sendiri? Saya kira ini menjadi hal yang sangat membatasi sehingga dapatlah dievaluasi, dapatlah dinilai berdasarkan indikator seperti contoh yang telah kami sampaikan tadi. Saya kira demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kalimat, kata-kata, intonasi yang kurang berkenan. Semuanya itu adalah dari saya yang tidak baik, dan yang baik pastilah dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Odu olo, dan sambutlah salam kami, salam kita, salam gizi. Jawabannya sehat melalui makanan.